boleh ndak orang berjamaah via online? Kalau di mazhab Syafi'i menjadi makmum secara online. Kemudian yang kedua, ini juga perlu masyarakat kita ketahui terkait dengan berjamaah sholat. Kan kalau dulu sebelum ada teknologi ini, kalau banyak jamaah itu jamaah yang tidak mendengar suara imam mungkin bisa melihat dari makmum kan. Terus ditemukanlah pengeras suara sehingga jamaah ini dimanapun dia berada dia bisa mendengar suara imam. Nah terus berkembanglah teknologi ini sampai sekarang ini kita berada di dunia serba digital ini ya Al-Mukarram. Nah boleh ndak orang berjamaah via online? Imamnya misal contohnya anggaplah di sini imamnya di Islamic Center, kemudian terus makmumnya itu ada di Pagodan, tapi dia live gitu. Jadinya sebagaimana pernikahan, sholat juga dia punya tuntunan dan aturan. Demikian juga para ulama-ulama menggali daripada Al-Quran, menggali daripada hadis Rasulullah SAW, sehingga mereka membuat kodifikasi berjamaah, aturan-aturan orang berjamaah, syarat-syarat sahnya berjamaah. Itu para ulama sudah susun. Stop. Terkait dengan tadi syarat sah berjamaah. Ketika tidak memenuhi syarat, apakah berjamaahnya yang tidak sah atau sholatnya otomatis jadi batal? Sholatnya otomatis jadi batal, tidak sah sholatnya. Karena jamaahnya tidak sah. Iya. Karena jamaahnya tidak sah. Ada orang contohnya ada orang di masjid, dia ikut di sah. Dia ngikut sholat sama imam, tapi dengan tidak niat berjamaah, tapi dia ikuti sholat itu dengan niat ya, dia dia ikut gerakan imam tapi tanpa berniat, maka itu batal sholatnya. Nah, dianggap dia bermain-main, namanya bejora ini namanya. Dia bermain-main namanya. Sehingga ketika kita lihat berjamaah dalam mazhab Syafi'i atau qudwah artinya istilahnya ya, ini punya syarat. Oleh karena itu penting ada syarat imam, ada syarat makmum, ada syarat tempat. Ya. Ada syarat orang menjadi imam. Ada syarat makmum yang ingin untuk mengikuti imam. Ada syarat lokasi, mempengaruhi, ada juga. Bagaimana lihat terperincinya para ulama dalam hal ini. Sehingga agama itu bukan main-main. Agama ini memang benar-benar sudah bagaimana para ulama mengeluarkannya dari Quran dan hadis untuk kita bisa melaksanakannya. Dari bagaimana praktek Rasulullah SAW ketika dulu berjamaah. Di zaman dulu Masjid Nabi Muhammad tidak bertingkat seperti sekarang, ada sampai 5 tingkat kan. Bagaimana cara berjamaah dengan lokasi yang bertingkat-tingkat? Di zaman Nabi tidak ada tidak ada masjid bertingkat. Kemudian bagaimana tempat berjamaah di zaman Rasulullah SAW itu ada berjamaah di masjid, ada di luar masjid. Bagaimana aturannya? Apakah sama aturan di masjid dan di luar masjid? Ini suatu kondisi Nabi Muhammad pernah berjamaah di masjid, Nabi pernah berjamaah di rumah, Nabi pernah berjamaah di lapangan. Ini kan kemudian dikumpulkan oleh para ulama. Oh ternyata di masjid itu dia punya kekhususan. Oh di luar masjid dia punya aturan. Ini sebenarnya harus dipahami sehingga ibadah kita itu benar-benar sesuai dengan aturan syar'i. Misalnya contoh di masjid misalnya. Syarat orang berjamaah di masjid itu salah satunya adalah dia melihat imam atau melihat orang yang melihat imam. Ya. Atau dia mendengar imam. Ya, atau dia mendengar orang yang menyampaikan mubalik sautnya. Ya. Tapi itu di masjid, ya. Dia bisa melihat, bisa mendengar. Salah satunya boleh. Tapi kalau orang berjamaah di luar masjid, di mana dia tidak bisa melihat imam, maka ini jadi permasalahan. Stop, biar jelas dulu Al-Mukarram. Ketika di dalam masjid itu kan ada syarat melihat dan mendengar imam. Melihat atau mendengar. Ya, melihat atau mendengar imam. Kalau tidak bisa itu maka melihat atau mendengar makmum yang melihat atau mendengar imam. Ini langsung juga atau boleh lewat perantara. Misal
mikrofon. Misal contoh kayak di Masjidil Haram kan, saking luasnya ini Iya. orang imam ndak dia lihat, makmum yang melihat yang melihat imam ndak dia lihat, tapi suaranya. Iya. Tapi dia masih ada di areal masjid, itu disahkan. Oh, walaupun lewat perantara. Walaupun lewat istilahnya tadi mikrofon, misalnya mikrofon dia dengar ya, namanya mubalig istilahnya. Kalau dulu kan ada mikrofon, ada mubalig gitu dulu. Mubalig suara tersebut, ya memang itu daripada suara imam. Tapi dengan catatan Dia di masjid. yang makmum ini di dalam masjid. Iya, di masjid. Dianya ketika dia tidak bisa melihat imam, tidak apa-apa, masih mendengar suaranya. Berbeda ketika orang berjamaah di luar masjid, bukan di masjid. Walaupun dia itu imamnya di depan dia, ya, kemudian dihalangi oleh tembok yang mana dia tidak bisa melihat imam atau orang yang melihat imam, tapi dia mendengar suaranya, tapi bukan di masjid itu. Dia posisinya di luar masjid misalnya, ya, tidak bisa melihat orang. Misalnya ada masjid, kemudian dia di belakang temboknya. Ya. Tidak ada orang yang Misal contohnya yang sering terjadi itu di Masjidil Haram lah, saking penuhnya dia berjamaahnya lihat hotel. Nah, Gitu istilahnya melihat berjamaah, lihat lewat hotel, mendengar suara suara imam, tapi dia berada di luar masjid. Ini walaupun dia ngelihat makmum. Kalau dia lihat tidak ada masalahnya. Nggak ada masalah. Kalau dia melihat, karena syaratnya kalau di luar masjid harus ada melihat imam atau orang yang melihat imam. Tidak cukup dengan mendengar saja. Nah, tidak cukup dengan mendengar. Kalau masjid cukup mendengar boleh. Kalau di luar masjid tidak cukup dengan mendengar. Tidak cukup dengan mendengar. Walaupun nanti untuk melihat difasilitasi monitor. Walaupun difasilitasi monitor, karena untuk mazhab Syafi'i ibsor itu ya, artinya dia harus melihat langsung. Melihat langsung. Jadinya ini yang jadi permasalahannya di mazhab Imam Syafi'i. Di mazhab Imam Syafi'i, sehingga bagi orang yang berjamaah harus dia ini salah satu daripada makanya saya sering guyon sama santri, kalau kamu pingin tahu di kampung itu ada orang fakih, ahli fikih, lihat masjidnya. Kalau masjidnya itu lantai 2, kemudian ada tangga yang menghubungkan antara lantai 2 dengan lantai 1, di posisinya benar tempat tangganya, berarti di sana ada orang fakih. Tapi kalau tempat tangganya itu tidak memenuhi syarat secara fikih, berarti tidak ada orang ahli fikih di tempat itu. Nah, ini banyak orang tidak mengerti hal ini, ya. Asal membuat masjid jadi lantai 2, lantai 3, tidak memperhatikan bagaimana naik ke lantai 2, 3-nya itu untuk menjadi sahnya sholat berjamaah. Malahan saya lihat, mohon maaf, banyak di Islamic Center seperti itu saya terjadi. Ya, kalau itu sholat sunat biasa, kalau itu sholat fardu misalnya, banyak saya lihat orang secara mazhab Syafi'i ya, tidak benar dia sholatnya. Datang dia sholat di bawah, kan sholatnya kan di atas. Kemudian dia pakai mendengar suara. Bawah itu kan bukan masjid. Kemudian salah satu syarat orang kalau dia berjamaah di luar masjid adalah dia bisa menuju imam dengan tanpa membalik punggungnya. Itu kan dia harus membalik punggungnya naik ke atas. Nah, ini juga banyak. Makanya orang harus ngerti bagaimana syurutul qudwah, syarat orang berjamaah, syarat orang mengikuti imam, ada syaratnya. Bukan semata-mata berjamaah. Belum lagi bentuk bangunannya kan? Iya, belum lagi bagaimana tangganya. Oke lah, misal kita yang real, misal kita bahas Islamic Center kan. Islamic Center kan atasnya diperuntukkan untuk masjid, bawahnya walau alam lah, mungkin parkir, mungkin ada ballroom gitu. Kemudian mau naik ke sana, tangganya di mana gitu kan? Dia harus itu pentingnya, makanya saya bilang ketika orang membangun sebuah bangunan untuk beribadah, ahli konstrukturnya harus paham fikih juga. Ya, jangan dia memang ahli gambar tapi tidak ngerti fikih, kan susah juga nanti. Bagaimana dia harus mengatur supaya ibadah orang itu sah nantinya? Dia harus fakih juga, ya. Karena dia masuk ke ranah fikih, maka harus tahu, tanya dulu bagaimana tuan guru niki, masjid lantai 2-nya di mana kita letakkan tangganya supaya sah orang berjamaah, harus mengerti. Antisipasi nanti kalau penuh. Oke lah kalau semuanya naik misal ke bangunan inti kan. Nanti kalau udah penuh, kayak ada di teras, ada di belakang, ada di bawah. Alasannya kan saya dengar suaranya, tapi dia berada di luar. Itu yang perlu dipahami oleh kita semua terkait dengan berjamaah di masjid dan di luar masjid. Kalau kita di dalam masjid, walaupun tidak melihat, cukup dengan mendengar boleh. Tapi kalau di luar masjid tidak cukup dengan mendengar, harus melihat imam atau orang yang melihat imam. Ini banyak yang
banyak lagi syaratnya, bukan ini hanya satu syaratnya. Lagi banyak lagi syarat-syarat orang Qudwah. Syurutul Qudwah dibahas panjang di dalam mazhab Syafi'i tentang bagaimana syarat sahnya untuk kita berjamaah. Oleh karena itu agama ini sudah diberikan oleh Allah Ta'ala hukum dan ketentuannya. Bukan kita buat-buat. Bukan kita cari cara supaya membenarkan diri kita, kemudian menyalahi aturan syariat. Ya ini kan susah. Apalagi terus nanti mengatasnamakan pandemi. Nah, saya kan tidak berani ke masjid ini Tuhan Guru nih. Boleh tidak saya berjamaah di rumah? Saya pengen fadilah berjamaah, tapi saya tidak berani ke masjid, lewat online aja. Nah itu tidak bisa juga ya. Secara mazhab Syafi'i tidak ada peluang itu. Ya, artinya ketika kalau takut pandemi ya sudah tidak usah berjamaah atau jamaah sama keluarga lah gitu. Untuk apa kita mengejar sesuatu dengan cara yang salah jadinya dengan cara yang tidak di luar ketentuan yang digariskan oleh para ulama. Nah, ini artinya itulah yang kita khawatirkan di akhir zaman ini. Kemudian sabda Rasulullah, ijabul mar'i bi ra'yi. Orang merasa hebat dengan pemikirannya. Dia lupa bagaimana aturan agamanya. Diakal-akalkan kemudian agamanya atau dicari cara menurut dia. Kadang-kadang orang seperti kita berikan, ini aturannya, menurut saya kan seperti ini. Secara rasionya, secara akalnya kan seperti ini. Bukan secara akalnya, harus bagaimana tuntunan Quran dan hadisnya, bagaimana pemahamannya. Jangan pakai akalnya, kan susah kalau orang seperti kayak tadi cerita pelunggu yang orang pingin khusyuk beribadah membawa bangkai tikus. Memang tujuannya bagus supaya dia tetap khusyuk, dia tetap merasa hina. Tetapi kelirunya kenapa bawa sesuatu yang najis, yang justru menghalangi keabsahan sholat, gitu kan. Begitupun orang-orang yang pingin tetap bisa berjamaah, pingin dia tetap dapat pahala sholat berjamaah, tetapi lewat online. Dia tetap berada di rumah terus lewat online. Memang tujuan Anda untuk mendapatkan fadilah berjamaah itu bagus, tapi caranya yang tidak sesuai ketentuan itu lebih baik ya sholat di rumah, sudah gitu. Memang ketika kita lihat seperti tadi ya, agama ini mudah dan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Adanya banyak pendapat dalam mazhab ini sebenarnya merupakan kemudahan bagi kita. Makanya ya kalau Anda ingin ada mungkin menurut mazhab lain itu mungkin membolehkan, maka pelajari mazhab itu. Benar. Syaratnya bagaimana menurut mazhab ini? Kalau kita ingin melakukan misalnya kayak tadi ya, misalnya kalau Syafi'i sudah istilahnya close, sudah itu pokok syarat ibsor itu yang syarat dia hanya. Kalau ingin pakai mazhab lain mungkin ada yang membolehkan, ya silakan pelajari dulu. Bagaimana syarat membolehkan? Jangan pas bolehnya saja nanti syaratnya tidak mau. Iya, misalnya contohnya tadi kalau dia, saya pengen saja megang perempuan itu tidak membatalkan. Saya pakai mazhab Maliki. Tahu enggak Anda syarat wudhu mazhab Maliki? Mana yang merupakan rukunnya? Mana sahnya harus bagaimana? Mana anggota yang merupakan yang dia harus dikerjakan secara sempurna menurut dia? Enggak ngerti. Pengen ikut pas mudahnya, persyaratannya ditaruh di samping. Yang dia ingat pokok menyentuh perempuan tidak batal. Gitu. Tapi dia tahu bahwasanya Maliki itu harus menggosok. Maliki itu harus dia istiab semuanya, rambutnya harus kena, ya. Atau dia mau pakai mazhab lain, ada mazhab lain yang kumur-kumur itu wajib, rukun, kalau tidak kumur-kumur itu tidak sah. Ada yang baca bismillah, kalau tidak baca bismillah tidak sah. Yang ini tidak diperhatikan yang mudah untuk dia saja. Nah, inilah namanya beragama untuk mencari kemudahan. Inilah yang dikatakan talfik yang dilarang oleh para fuqaha, para ulama. Tidak boleh talfik dalam beragama. Cari mudahnya saja, cari gampangnya saja. Lompat-lompat cari gampang. Maka ini jadi talfik itu menggabungkan dua atau lebih mazhab yang dia bertentangan. Berarti itu ya. Bertentangan. Yang mana tidak kalau misal satu dengan kalau di mazhab Syafi'i ini tidak ada, tetapi di mazhab lain dia ada, itu yang boleh talfik gitu ya. Artinya yang kedua-duanya ini mengesahkannya. Tapi jangan di sini tidak boleh cara ini. Tetapi di sini boleh, ini diambil bolehnya. Ada enggak boleh di sini boleh, ini yang diambil. Nah, itu ya talfik. Kalau mau boleh. Ya kayak tadi, kalau mau wudunya itu menyentuh perempuan tidak sah, misalnya ketika kebutuhan ketika orang tawaf misalnya kan, itu masya Allah karena orang tawaf kan susah kita nyentuh perempuan. Ya sudah, wudu menurut mazhab disepakati oleh Syafi'i dan Maliki.
harus kita selalu semuanya harus kenakan wudhu kita sah menurut mazhab Syafi'i dan sah menurut mazhab Maliki. Cuma kemudian ketika tawaf kemudian kita nyentuh perempuan, nah disinilah kemudian kita bisa pakai mazhab Maliki. Kenapa? Karena wudhu kita disahkan oleh mazhab Maliki. Ya, sehingga disinilah yang kemudian talfik kemudian atau menggunakan mazhab lain yang dibenarkan. Ya, karena itu ada celahnya di sana. Ya. Sedikit tadi karena kebetulan menyinggung tentang kondisi di mana orang sulit untuk tidak menyentuh perempuan karena kebetulan dia ini mazhab Syafi'i gitu. Nah, bagaimana kalau dia wudhunya, karena dia ini kan mazhab Syafi'i, otomatis kan dia wudhunya pakai mazhab Syafi'i. Nah, tiba-tiba ketika tawaf tidak mampu menjaga diri menyentuh perempuan, apa salah dia talfik seperti itu? Enggak, artinya ketika dia kondisinya seperti itu maka dia harus tahu ilmunya. Apa ilmunya? Dia harus berwudhu dengan wudhu yang disepakati oleh Syafi'i dan Maliki. Artinya Maliki harus rambutnya harus semuanya, maka dia di Imam Syafi'i kan sah 3 helai. Iya. Tapi kalau dia semuanya itu lebih sempurna. Maka dia pakai mazhab Syafi'i sempurna dan juga merupakan syarat mazhab Maliki. Ya, di sini kemudian istilahnya penggabungan yang dibenarkan. Sehingga ketika dia kondisinya kemudian dia nyentuh perempuan, saya pakai mazhab Maliki dah. Kenapa? Kan wudhu saya sudah sah menurut mazhab Maliki juga. Iya. Sah menurut mazhab Maliki dan abdol menurut mazhab Syafi'i karena Syafi'i kan sedikit pun sudah sah gitu. Nah, ya itu atau dia pakai misalnya kaul tsani dalam mazhab Syafi'i apa? Yang batal itu yang menyentuh. Yang batal yang disentuh tidak batal. Misalnya ada inilah keluasan orang harus punya ilmu. Disinilah sebenarnya ilmu ini memberikan kita jalan bagaimana kita bisa menjalankan syariah dengan benar. Itu pentingnya sehingga kita tidak mengada-ngada, tidak membuat istilahnya interpretasi tersendiri tentang sebuah hukum menurut kita kan. Yang penting kan begini. Kalau ini ya sudah, misalnya nanti kita bayar zakat fitrah. Zakat fitrah teman-teman Syafi'i harus menggunakan makanan pokok di negeri tersebut. Beras ya beras. Tidak sah dia menggunakan uang di mazhab Syafi'i. Tapi ada mazhab lainnya, mazhab Hanafi menggunakan uang misalnya. Ini kan istilahnya dengan pengetahuan kita tentang hal ini kan memberikan kemudahan kepada kita. Ya, susah sekali uang, padahal uang itu lebih diperlukan sama orang. Nah, saya pakai ini. Nah, kita tahu. Coba kalau orang itu tidak tahu bahwasanya ada mazhab Hanafi yang boleh pakai uang, kan bingung juga dia. Aduh, udah dah, saya pakai uang saja. Dari mana tuh? Pokoknya menurut saya. Nah, ini yang salah. Menurut saya. Walaupun memang ada yang membolehkan. Tapi ketika dia itu berdasarkan otak pikirannya salah. Makanya kan dikatakan hakim itu hakim itu 3. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. 2 masuk neraka. Hakim yang masuk surga kalau dia berijtihad kemudian benar, ya alhamdulillah masuk surga. Ada yang berijtihad kemudian salah ijtihadnya tapi sudah berusaha dia melakukannya, dapat pahala 1 dapat pahala 2. Ada yang hakim yang menghukum benar tapi tidak pakai ilmu, ini masuk neraka ini. Walaupun benar masuk neraka dia. Kenapa? Karena dia main-main namanya ini. Walaupun benar, ketepatan saja benarnya. Ya, berdasarkan rakyunya kebetulan ada pendapat ulama yang membenarkan. Tapi kan dia tidak pakai ilmu, tidak pakai kaidah, nebak-nebak namanya itu ketepatan saja benar. Nah, inilah yang dia khawatirkan terjadi banyak di zaman seperti ini. Orang sebenarnya tinggal dia belajar, tinggal dia memahami agama ini dengan benar. Di sana itu ada loh. Kalau gini kasusnya bagaimana, sehingga kita tidak bermain-main. Karena kalau sudah seperti ini, maka semuanya akan dianggap diakal-akalin istilahnya kan. Diakal-akalin, dimudah-mudahkan. Nah, ini yang susah. Oke, ini kesimpulan yang kedua. Kalau di mazhab Syafi'i menjadi makmum secara online tidak sah, berarti ya? Secara